Tadi yang saya pertanyakan saudaraku, Sampo, Samane, Siulu, ya kan, itu sama lah semua kan. Ya, di dalam Bible itu siapakah Yesus menurut dirinya? Kalau menurut saya tadi dalam Bible itu dia adalah firman. Menurut dia dirinya, gitu. Bukan menurut kamu, bukan menurut siapa-siapa, tetapi siapakah Yesus menurut dirinya sendiri? Gitu. Kalau menurut Yesus, betul-betul. Saya jelaskan ya Bang ya. Kalau menurut Yesus sendiri ya 371 penonton ini mohon maaf ya jangan dihujat saya. Tapi ini banyak kok ayat dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya. Tetapi ya mohon maaf jangan dihujat lah. Perkataannya 90% mengarah kepada utusan. 90% mengarah kepada utusan. Utusan siapa? Karena dia pernah berkata bahwa aku akan pergi kepada Allahku yang juga Allahmu, Tuhanku yang juga Tuhanmu. Ya, menarik. Itulah perkataannya yang mengarah kepada utusan, bahwa dirinya seorang utusan. Mengarah, tapi bukan secara eksplisit. Karena dia tidak pernah mengatakan bahwa dia seorang utusan secara eksplisit. Tapi perkataannya mengarah bahwa dia hanyalah seorang utusan. Itu perkataan dalam Bible, bukan berarti tanggapan saya pribadi. Jangan dihujatlah teman-teman Kristen. Saya cuma... Nggak apa-apa, santai aja Bang. Jadi nggak apa-apa. Abang jelaskan aja keimanan gitu kan. Jadi menurut Anda ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kan ada menurut ayatnya, Anda, ya ada dalil. Jadi menurut Yesus dia punya Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Menurut dalil yang kamu bawa. Kalau dibilang dia punya Allahku yang juga Allahmu, Tuhanku yang juga Tuhanmu, dia punya Bapa di surga. Ya, Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah Bang. Tuhan. Jadi menurut Yesus dia punya Tuhan, betul? Yaitu Bapa. Bapa. Menurut kamu apakah Yesus punya Tuhan? Kalau menurut saya balik lagi kepada keimanan saya abangku. Di kami itu mempercayai, tapi ini menurut agama saya Bang ya. Iya, enggak apa-apa. Menurut kami itu Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Artinya dia itu Bapa itu sendiri. Menurut agama saya Bang, mohon maaf. Kamu Tritunggal apa? Saya Tritunggal abangku, dan kami mempercayai bahwa Tritunggal itu Yesus sebagai Allah anak, dan ada anak Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa itu sendiri. Penyembahan Yesus adalah Bapa. Penyembahan tertinggi kami itu kepada Allah Bapa. Karena Yesus berarti kan Allah anak. Allah anak. Makanya, apakah Allah anak adalah Allah Bapa? Gini Bang, makanya di liturgi kami itu mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah karena dia Allah anak. Jadi Allah ini yang kami sembah sebagai penyembahan tertinggi abangku. Kepada siapa? Kepada Allah itu. Siapa Allah itu? Allah Bapa abangku. Bukan Yesus. Sedikit melenceng bukan abangku. Sedikit melenceng. Iya, karena saya ini agak lain. Gini bang. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Mengapa saya bilang ini abangku? Saya bilang sedikit melenceng karena dulu itu saya pernah ikut-ikutan debat agama, tahu-tahunya selesai debat agama saya itu di DM abangku. Wow, dihujat habis-habisan selesai. Woi, iya. Merah sekali dunia ini. Nggak apa-apa. Banyak kok. Banyak. Jadi artinya begini. Fondasi keimanan kamu ini
rapuh gitu loh. Akhirnya kamu bilang sedikit melenceng. Iya. Padahal ketika gimana ya? Nanti saya diulang lagi jadi. Tidak apa-apa. Serba hati. Tidak apa-apa. Harus lempeng jalannya. Nanti kalau putar-putar begini jatuh kau di pohon pinus itu kan. Kalau kata Raja terjun kau di pinus itu kan. Nanti jatuh saya dari Toraja ke Palopo. Jangan sedikit terhadap Pak Purnomo, Bang. Iya, jadi tapi nggak apa-apa, teruslah belajar. Jadi begini, saudara. Iya, Bang. Iya, nggak apa-apa. Nah, itulah. Jadi bukan cuma kamu, Bang. Siapapun yang naik ke atas, si Komal sini. Jangankan teman-teman yang masih awam, pendeta saja ataupun doktor pasti melenceng. Karena menjelaskan tentang ketuhanan itu tidak berdasarkan dalil yang dalam Bible, makanya sedikit melenceng. Yang kami takutkan itu Abang, untuk mengungkapkan apapun itu, meskipun sudah ingin menjawab pertanyaan Abang, yang kami takutkan itu hujatan daripada netizen Abang. No, jangan. Ada Bang yang hujat, nggak ada. Jangan, Bang. Jangan. Jadi keimanan kita itu, Bang, jangan berdasarkan orang gitu loh. Jadi kita teguh kepada pendirian apapun kata orang, karena begini Sampo ya, pertanggungjawaban nanti di akhirat itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Bisa saya curhat tentang makanan. Silakan. Netizen itu. Pernah saya masuk di room Islam untuk berdiskusi. Lalu kami putar-putar data lah. Lalu saya itu dibilang terpuruk lah begitu, sampai kalah debat dan mengakui bahwa Yesus itu utusan. Besoknya pagi saya minum kopi, itu busur itu tertancap di dinding itu, Abangku. Oh, kok bisa begitu? Loh, kan ancaman pembunuhan, Abangku. Memang dari netizen ini yang paling keras sekali tekanannya. Makanya saya bilang, saya paling takut untuk ini. Untuk meskipun Abang udah muncul dalam benak saya, tetap ada ini kan indikasi ancaman pembunuhan sebenarnya. Enggak Bang, enggak seperti itu. Kalau kita berbicara 100 kali saya ganti akun TikTok itu, Abangku. Karena memang dari teman-teman Kristen ini, kalau saya sudah pelajari sebenarnya. Kalau kita sudah bilang Yesus itu utusan, selesai besok pagi kita minum kopi depan rumah itu, selesai busur tertancap itu. Jadi agak itu mah bukan toleransi tapi namanya. Setahu saya Toraja itu enggak seperti itu, Bang. Karena Toraja itu saya tahu tingkat toleransi orang. Oh, kau di mana? Di Makassar. Kalimantan. Makassar. Oh, di Makassar. Apalagi di Makassar, Bangku, sama deh kan. Nah, saya rasa tingkat toleransi kalau khusus untuk Sulawesi sangat tinggi lah. Karena tinggi kita kan bercampur kan. Untuk Sulawesi Selatan, Tengah dan Barat kan. Iya. Begitu. Oke, kembali ke tema ya. Kembali ke topik ya. Nah, tentang dalil, saya setuju tadi kamu membawa dalil aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Menurut Yesus dia punya Tuhan kan gitu. Menurut tafsir teologi di situ juga Yesus merendahkan dirinya sebagai utusan. Memang sebagai utusan. Mengarah kepada utusan. Tapi kalau saya bilang ini lagi, besok-besok saya selesai lagi nih. Sabar Bang, kalau kita meninggal di jalan Allah ya semua pasti mati lah. Masa kita itu kan membela iman itu kalau di dalam Islam surga itu Bang. Gampang kok itu Bang ya. Gitu ya. Apalagi saya rasa kalau Makassar ya mungkin ada tekanan-tekanan sih dari netizen. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran nggak masalah Bang. Tapi kayak saya Pastor Lodi gini Bang, karena yang menonton ini salah paham semua. Saya bilang itu indikasi ancaman dari teman saya, seagama saya, bukan berarti agama dari Abang, begitu. Nggak apa-apa.
Kalau saya sih biasa-biasanya itu kan reaksi kepada orang-orang yang belum tahu, kan gitu. Iya. Biasanya itu musuh jadi sahabat, Pak. Biasanya. Musuh jadi sahabat jadi musuh. Sahabat jadi biasa musuh, begitu. Biasa ada musuh jadi sahabat dan sahabat jadi musuh. Itu Bang, bukan teman ya. Kalau teman sih banyak, pura-pura jadi teman kan banyak. Tapi mencari sahabat itu susah Bang. Gitu. Itu sedikit. Ini kan. Oke. Ketika kamu sudah, jadi menurut kamu ini Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan sih? Menurut kamu? Gini Bang. Hati nurani aja. Hati nurani kamu. Hati nurani saya itu Bible kan gini Bang, dari Bible dulu Bang saya bilang kan. Itu dia 50-50 Bang, 1:1. Artinya persamaan. Mana kau bilang tadi 90%, bagaimana cerita? Artinya dia ada utusan, dia ada Tuhan, begitu. Jadi dalam hati nurani saya itu masih mempercayai bahwa Yesus ini final bahwa Tuhan. Tapi dia ada banyak perkataan 90% di Alkitab bahwa dia mengarah kepada utusan, yang bukan eksplisit bahwa dia utusan gitu Bang. Bagaimana kamu tidak mengatakan bukan eksplisit ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana kamu bisa menghindar dari keeksplisitan ayat ini? Karena dalam gini Bang. Karena dalam teologi agama saya Bang ya. Boleh kan saya jelaskan Bang. Dalam teori agama saya itu dia itu firman yang hidup Bang. Firman yang hidup? Iya, yang firmannya Allah yang diutus Allah sendiri ke dalam dunia ini Bang. Firmannya Allah? Maksudnya? Ya, karena dia sehakikat dengan Allah di situ. Oke. Ketika Yesus sehakikat dengan Allah dan firman-Nya Allah yang diutus, lalu bagaimana ketika dia masih menerima firman? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Bagaimana firman menerima firman? Gimana Bang? Jadi tadi agak ngelek di sini Bang. Ngelek. Menerima firman. Kamu kan bilang Yesus itu, iya kamu kan bilang Yesus itu adalah firman, betul? Nah, bagaimana kalau saya bawa ke Yohanes 17:8? Sebab segala firman, sebab segala risalah, sebab segala hukum yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka agar mereka benar-benar percaya bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang telah mengutus aku. Coba kamu jelaskan bagaimana bisa firman menerima firman. Silakan. Karena begini Abangku, menurut pemahaman saya Bang ya, meskipun saya masih awam, nggak terlalu pandai lah Bangku, seperti pendeta dan pastor dan lain sebagainya yang sekolah teologi tinggi. Saya hanya bisa menjelaskan semampu saya ini Abangku. Meskipun saya sadar saya sudah salah diskusi nih Abangku. Betul lah Bangku. Jelas silakan. Kalah ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya. Bukan kalah Bang. Di sini kita bukan menang kalah, tapi kita ya ngobrol santai aja Bang. Silakan. Saya suka dengan gaya diskusi Bang. Lanjut. Mengapa firman menerima firman? Karena pemahaman pribadi saya. Misalkan saya kasih contoh Bang. Misalkan gini Bang. Saya ini sendiri-sendiri kan. Ya. Saya menyerahkan separuh jiwa saya. Itu kayak lagu, separuh jiwa. Separuh jiwa dan firman saya kepada jangan ketawa dong Bang. Agak-agak lain. Saya. Ya silakan.
Aduh, saya agak ini bang, saya agak canggung ini bang menjelaskan kalau diketawain karena Gagal. saya pemalu bang sebenarnya bang. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Artinya kita kan berdiskusi itu mencari kebenaran Sambuya, cari kebenaran gitu kan. Nah disinilah blundernya. Jangankan kamu ya, para ahli teologi saja bang, S2 naiklah di sini, pasti blunder, karena tadi kamu sudah bisa blunder bang. bisa. Contoh 90% tadi kamu mengatakan bahwa di dalam Bible Yesus itu adalah utusan, betul? 90%. Nah, lalu 10% tidak. Oke, kita ambil. Nah, kamu memilih yang mana? 90 apa 10? Kan gitu, Bang. Ya kan? Nah, contoh, saya bawa dalil satu aja. Yang selalu ayat terseksi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, di ayat ini kalau kita pakai akal sehat tanpa doktrin, ayat ini apa ya? Di sini Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jangan pakai doktrin. Enggak ada suara bang. Macet. Coba ulang. Oh saya ditanya ya. Iyalah. Macet. Aduh bagaimana ini? Saya ditanya malah saya diam. Ya silakan ulangi bang. Oke, saya ulangi. Ketika ada dalil data menjelaskan bahwa seperti ini, kan ini selalu yang berulang-ulang kan. Inilah hidup yang kekal itu, sorga. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau ini siapa? Engkau ini adalah Allah dan Yesus ini adalah utusan. Utusan siapa? Yesus. Utusan siapa? Oh, utusan itu Yesus. Ini itu ada ya. Gimana? Saya agak ini loh, saya agak malu bang, plus canggung bang. Iya, enggak apa-apa. Masuk Pak Pastor Roding. Saya close cap dulu. Ini menarik. Beliau orang Toraja. Jadi seorang Katolik santun gitu kan. Jadi sambil kita sharing barangkali ya. Pak Pastor Rodingnya mungkin ada educate lah sedikit ya. Ini menarik. Saya tidak lama soalnya sudah mau masuk subuh kan. Tidak lama sih. Oh, belum kah? Ini kenapa belum? Tadi lagi mandi. Oh begitu. Persiapan subuh. Iya. Nah, abang, lanjut dulu. Bukan berarti ini abangnya, tapi saya ini orangnya pemalu banget bang, plus canggung gitu. Jangan ku malu, apa yang ku malu? Kenal juga enggak. Jadi kalau orang banyak tanya-tanya itu saya biasa kabur bang. Kalau orang banyak tanya-tanya. Janganlah kau kabur. Lanjut. Kita belajar di sini, tidak ada kabur-kabur. Buat apa kita mau kabur kan? Belajar sih bang, tapi iya kan begini bang. Ini bang, gimana? Dibilang canggung, dibilang agak orang bilang ragu, tapi saya ini pemalu bang, tapi canggung, begitu bang. Iya, pemalu itu kan wajar sifat manusia kan. Manusia kalau tidak ada rasa malu bagaimana lagi? Cuma di sini kan kita belajar. Maksudnya saya itu orangnya rumahan bang, jadi saya kurang bergaul lah bang tuh. Saya orangnya tertutup sekali. Sekarang begini bang, kita belajar begini bang. Di sini kan kita punya akal sehat, benar tidak bang? Kita manusia ini kan punya akal sehat. Nah, iya, kita bisa melihat bumi satu, matahari satu, bulan satu. Masa Tuhannya dua? Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam. Nah di sini bumi satu, matahari satu, bulan satu. Masa Tuhannya dua? Kan? Tuhannya orang Islam. Nah di situ nggak mungkin kan, kita mencari bang. Kita mencari. Silakan. Menurut saya itu kan mungkin masuk di pemikiran abang lah. Tuhan itu cuman satu, cuman agamanya beda-beda.
Masuk gak di ini abang? Di pemikiran abang? Mantap. Pendapat gak? Cuman agamanya beda, tapi Tuhannya satu semua. Mana ada Tuhan ada dua? Oke, ketika Tuhannya cuma satu, abang sudah sepakat sama saya, tapi agamanya itu berbeda-beda. Nah, ajarannya bagaimana? Apakah sama atau berbeda-beda? Dengan agama lain, bang? Tidak, ajarannya. Tuhan yang satu itu, apakah ajarannya kepada agama Islam dan ajarannya kepada agama Kristen itu sama apa beda? Kalau menurut saya ajaran Tuhan yang esa kepada agama Islam dan Kristen itu sebenarnya satu, bang. Karena saya mau jelaskan dulu, bang. Iya, silakan. Karena dalam Alkitab saja dijelaskan ada salah satu nabi ya, kalau saya nggak salah itu, karena saya sudah lama sekali nggak membaca Alkitab, dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu satu, Allah kita itu esa. Nah dalam Islam juga dikatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Betul. Jadi apa yang beda dari ajarannya gitu kan? Iya. Nah, ajarannya sekarang begini, bagaimana bisa ceritanya Kristen ini mereka menjadikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa di situ berbeda? Bukankah kita sudah katakan satu? Musa ketika diutus Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel, Musa mengajarkan Tuhan yang satu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan perkataan yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ketika ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, dikatakan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa, satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Nah, Kristen ini mendapatkan ajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu? Coba. Bukan kan kalau abang mengatakan ajarannya sama ya sama. Yesus mengatakan semua datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yesus mengatakan aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Al-Quran dikatakan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan? Sebenarnya bang, pertanyaan abang tadi itu bagaimana mungkin Tuhan itu ya, Tuhan Kristen itu tiga dalam satu, namun saya akan menjawab ini sebelum saya turun karena banyak sekali ini DM ini. Ya sudah saya jelaskan. Tapi masuk dulu, sudah tarhim di sini. Saya mau jalan ke masjid. Mau jalan ke musola. Iya. Lanjut. Iya. Dikejar netizen saya ini bang. Kenapa kok netizen? Kenapa ada orang Toraja takut sama netizen? Nah saya juga orang Toraja ya. Saya orang kita indikasi aja bang, karena memang di Toraja itu jarang sekali, tapi ya kita indikasi aja. Karena memang dalam kenapa tadi pertanyaannya bang PST loading, kenapa Kristen punya Tuhan tiga dalam satu itu? Karena sesungguhnya bahwa pada saat Yesus mengutus murid-muridnya bahwa membaptis mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya mulai membangun agama baru yang dinamakan Kristen. Di situ muncullah doktrin bahwa Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Memang dari situlah diambil Tritunggal. Ya, sebenarnya saudaraku ya, kalau kita kaji, Yesus itu tidak pernah mengajarkan seperti itu kalau mau belajar dari awalnya, karena dalil-dalil seperti itu saudaraku itu adalah dalil tambahan, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita ke sana ya. Contoh itu kan kamu bawa itu di 1 Yohanes 5 ayat 7. Tahu saya itu. Ya. Mungkin saya harus turun dulu bang. Hah?
Mau kemana? Harus dulu turun dulu bang untuk rehat sebentar bang. Maksudnya? Saya sebenarnya belum tidur-tidur ini bang sampai jam 4. Ya sama lah. Ya Mau sholat subuh apa? Mau sholat subuh? saya mau ini bang Ya. saya nggak tidur dari jam 7 malam. Saya harus berdoa dulu sebentar bang. Berdoa kepada siapa? Kepada ini bang, kami punya novena, kita berdoa kepada Allah Tritunggal bang. Berdoa kepada Allah Tritunggal. Maria, Bunda Maria? Wah enggak lah bang, mana mungkin dia Tuhan. Tapi dia Bunda Tuhan loh. Dia Bunda bang. Dalam Katolik itu ada 3 sesi penyembahan, ada Dulia, Hyperdulia dan Latria. Latria ini penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua itu Hyperdulia, kita hanya memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Yang ketiga Dulia, penghormatan kepada orang kudus. Jadi nggak ada orang Katolik mau menyembah Maria. Itu semua cuman ini pendeta bangsat itu bang. Pendeta bangsat. Cuman iming-imingnya pendeta bangsat itu bang. Mereka bilang Katolik menyembah Maria, bapaknya yang menyembah Maria itu bang. Sebenarnya sih tanggung. Kalau hanya setengah jam lagi kan kita diskusi. Nah, jadi itulah tadi. Jadi ketika dalil-dalil dogma atau doktrin, makanya itu menghancurkan ajaran Yesus itu sendiri. Jadi, padahal tadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Orang dia katakan Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Ya kan? Berarti Tuhan itu satu, mana ada Tritunggal? Gitu. Jadi itu memang ajaran-ajaran gereja, bapak-bapak gereja gitu loh, ya. Ya sebenarnya itu ajaran bapak gereja sih. Karena Tritunggal itu dari Alkitab dikutip dari pada saat Yesus bilang pergilah jadikanlah segala bangsa muridku mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disitulah kata kutipan ajaran Tritunggal diambil bang. Iya makanya padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu loh ya. Kalau dibilang konsepnya ada dalam Alkitab, iya kan? Tapi Yesus mengajarkan tidak pernah, tapi konsepnya ada. Sabar ya. Sabar. Iya makanya. Turun dulu bang. Saya turun. Mau turun dulu kan? Iyalah, nanti naik aja di sini lah kalau mau sharing-sharing ya. Iya. Ini lagi puasa kah bang? Belum. Ya maksudnya saya sebelum puasa kau sudah syahadat duluan gitu loh. Jadi bareng-bareng kita puasa. Ya sebenarnya juga puasa pada saat umat Islam puasa. Iya cuman puasa bisa makan asal nggak kenyang. Tapi kami juga puasa bang pada saat umat Islam puasa. Gitu. Itulah yang menjadi suatu toleransi yang paling unik kan. Ya sebenarnya kita butuh sih diskusi santai lama kan. Jadi enak kita soalnya gini ya Sampo. Hidup ini sementara Pakku ya. Jadi saya kutip perkataan Pak Pastor Lodik sebelum turun. Ini menarik perkataannya. Kerugian pada diri manusia yang paling terbesar itu apa? Bukan karena kita kehilangan harta, jabatan, keluarga ataupun segala macam. Tetapi kerugian terbesar pada diri kita ketika kita meninggal dalam keadaan tidak bertuhan yang benar. Nah ini nggak ada lagi itu saudaraku. Jadi mumpung kita masih ada diberikan nafas, marilah kita belajar dan terus belajar
Gitu abangku, sangat sederhana, ya Oke kan? bang, oke bang. Ya, gitu nih ya. Iya ya. Karena nanti ketika seandainya ada pertanyaan kubur ya, kalau di dalam Islam pun kata gini, siapa Tuhanmu? Kalau Islam gampang Allah. Kalau mau tanya gimana Tritunggal? Siapa yang ngajarin kau Tritunggal? Bapak-bapak gereja. Yesus tidak pernah mengatakan Tritunggal, Bapa Putra. Pusing lah kalian nanti kan. Kayak gitu ya. Oke bang. Ya sudah bang, saya turun dulu bang ya. Salam toleransi untuk semua umat Islam. Ya, oke. Dan semua agama yang lagi menonton, salam toleransi ya. Oke, Onik ya. Thank you. Ya, sehat-sehat selalu ya. Salam keluarga ya. Mudah-mudahan juga. Ya, salam toleransi. Oke. Ya, kenapa Baron? Ada pertanyaan kau lagi? Baron. 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 Minta naik. Udah di atas gak ngomong. Si Baron. Silakan, mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik ya, kita diskusi santai aja ya. Gampang kok ya. Ya. Ya, halo Bang Gondes, Muslim Kristen, Bang. Halo Bang Gondes, monitor. Ya, kenapa Bang? Lagi tidur? Ya, dibawa dulu ya Bang ya. Ya, sabar ya. Jatuh bangun aku mencintaimu. Halo Syur Asoy. Semangat pagi. Halo Syur. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Saya menyimak saja. Oke, Bang Sun, izin ya, saya turunkan dulu Bang ya, kalau nyimak di bawah ya, kita tunggu narasumber Kristen ya. Ya, salam keluarga Bang, Assalamualaikum. Ada ini kan, pelan-pelan, biasanya ada yang nyasar satu kan. Silakan, mungkin ada teman-teman ke respectnya yang mau naik aja lah. Kita diskusi ringan aja, ya, gampang kok itu, ya. Ini kok ngelek ya. Iya, udah pagi juga sih. Iya, dalam tekanan dia. Betul. Tapi secara naluri ya, lancar ya, di saya yang ngelek. Secara naluri tadi dia sudah mengakui, ya kan? Tinggal pelan-pelan aja ya. Iya, tinggal pelan-pelan aja. Karena membongkar doktrin itu tidak semudah yang kita harapkan Bang ya. Tidak semudah yang kita, itu udah tulisannya begini. Iya. Oh iya Bang. Iya, berat Bang, berat. Memang sih kayak kalau kita kan, kalau mereka memang
agak-agak sulit bang, karena doktrin gitu loh. Jadi dari kecil sudah dikatakan bahwa sendok itu adalah garpu gitu loh. Jadi mau ngomong apa juga ya dia tetap bilang garpu, padahal itu sendok. Nah itulah doktrin. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya di dalam penyampaian kita lebih soft aja lagi kan, gitu. Jadi tidak terlalu dikencengin gitu loh, ya kan? Karena percuma juga ya. Iya, memang berat bang. Padahal kalau kita udah tulisannya utusan kok di situ dibilang lagi Tuhan. Kayak tadi kan sudah jelas-jelas dia udah ngakuin bahwa memang di situ ya utusan Tuhan. Tetapi karena doktrin lagi, baptislah mereka dalam nama Bapa, ya selesai lah tuh jadi 3 barang, ya kan? Begitu saudaraku ya. Biasanya ada sih pasien jam-jam segini biasa ada Pak. Satu naik ya kan, yang pengen belajar, yang nggak mau dimonitor banyak orang kan, biasanya gitu. Atau di share-share dulu lah teman-teman ya. Ya, yang baru hadir mungkin ya boleh dilaporin dulu bang. Atau ada yang masih punya ini TikTok juga nih, kalau nggak ada laporin juga ini ngelek ya, agak lain sekarang TikTok. Siap Bang Taufik, siap. Di follow aja Bang. Ya. Kalau bisa di follow lah akun di atas. Atau ada yang mau naik ngobrol-ngobrol santai gitu, naik aja. Ya. Ada yang mau belajar apa kayak gitu kan, gampang lah itu. Tuh kan nge-lag lagi dia kan. Iya nih. Halo, assalamualaikum Bunda Irana. Halo. Iya, udah ketiduran ya, pencet kali ya. Ya. Oke, Bang Jenderal, thank you Bang, sudah absen. Berkah selalu teman-teman ya. Makasih yang sudah tap-tap ya. Makasih Nona, thank you sudah laporin. Halo, selamat monitor. Kota Baru, siap Bang, sehat selalu Pian. Masya Allah, Banjar pula, ya kan. Halo Pak Slamet, assalamualaikum. Nah Pak Slamet kuring juga. Ya, sabar dulu ya teman-teman ya, santai dulu, kita cari-cari lagi lah. Mana ini? Tapi memang nggak ada loh, hotelnya ini nggak ada nih, nggak ada di bawah hotel, nggak ada hotelnya.
Siap, siap, abangku, abang Saipudin, sehat selalu bang, keluarga. Iya. Biasa juga ini bang, banyak yang follow tapi nggak di follow back karena kebanyakan akun saya bang. Kadang-kadang banyak itu nggak di follow back. Sehat-sehat ya keluarga ya, bangku ya, bang Saipudin. Mudah-mudahan lancar rezeki ya, sehat-sehat selalu. Ah itu yang penting ya. Ya. Iya, tapi di sini sudah mau masuk subuh juga teman-teman ya. Sebentar lagi nih. Mungkin sebentar lagi juga kita rehat atau mungkin disambung nanti dengan Pastor Loading ya. Dia tausiah dulu kan. Ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, halo Sel, monitor. Pagi, subuh. Halo Sel, monitor. Monitor bang. Do 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 do. Ya. Makasih Bang Jenderal. Halo suara. Suara hati. Assalamualaikum. Ya, halo suara hati monitor. Makasih ya bangku, kopi-kopinya, thank you. Berkah selalu bang. Oke bang suara hati ya, saya turunkan dulu ya. Ya. Bahas firman itu bang, habis 2 motor bang. Habis 2 motor. Gak pintar-pintar. Di Malaysia subuh pukul 16.17. Oh siap Malaysia. Jauh benar ya Malaysia ya. Sehat-sehat selalu abangku, keluarga di Malaysia ya. Berkah bang Jenderal ya, berkah ya. Masya Allah dikasih gorengan lagi pagi-pagi kopi lah. Ini enak pelayanan kalau gini kan. Manis juga kan. Iya. Ya sambil menunggu Pastor Loading lah tausiah ya. Makasih abangku entah sehat selalu ya. Makasih sudah laporan ya. Sambil nunggu subuh aja kita nih bang. Kayak apa juga tinggal 2 batang juga lagi rokok nih, ya kan? Bentar lagi dalilahi juga rokok ini. Malas lagi keluar nih, warung belum buka lagi. Boros rokok juga nih, borosin noten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku ya. Entah siapa dari Penang, Malaysia. Masya Allah, Malaysia banyak ya yang monitor ya. Iya, dalam ya dekat-dekat lagi ya kita menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan lah ya. Kita udah nyampe lagi. Oke Bang Roy Jones, thank you.
Waalaikumsalam Bang Roy Jones. Sehat selalu abangku. Masya Allah sehat ya. Iya bangku ya. Iya. Ya buat kita banyak mendengar gitu kan. Artinya media sosial ini sangat membantu ya. Dari kita tidak tahu ya kan. Oh ternyata seperti itu. Akhirnya kita bisa menyampaikan kepada saudara sana bahwa hati-hati ya. Ya, memang saya juga tadinya begitu bang. Saya pikir sebelum ada TikTokan ini kan, belum naik kan, agak bingung juga. Agak santai aja. Saya pikir sama aja kok, ya kan? Sama aja. Gak pernah mau tahu kita kan. Setelah ada begini baru, oh ternyata begini ya. Dan memang kita di dunia nyata teman-temannya nggak mau ngurusin gitu loh. Mana ada kita mau ngurusin kan? Kecuali hal-hal yang siap abangku, siap ya, sehat-sehat selalu di sana bang ya, gitu, gampang kok itu ya. Kita coba cari-cari hotel dulu lagi nih. Biasa ada sih yang naik. Serapin ini Muslim Kristen. Serapin masih monitor di bawah. Iya bang, nggak ada lagi, nggak ada di bawah, nggak ada deh bang, nggak ada. Kalau ada sih, iya hari Sabat soalnya. Dari Singapura, Masya Allah 786. Sehat selalu abangku. Ya, saya callback ya, sorry abangku ya. Ya, oke teman-teman yang dari Singapura, dari Malaysia, Masya Allah ya. Ini. Masih. Iya baru selesai. Itu chat baru kan? Chat baru. Jadi tidak pegang itu jadi. Apa? Oh udah lama. Iya itu yang rencana. Iya. Oh itu ya. Lumayan ya. Di sini kan dia punya imam itu kan sudah tua, dia baca Al-Fatihah batuk lebih banyak daripada Al-Fatihah kan, makanya kemarin dirapatkan suruh saya membantu di situ. Dia bilang insya Allah lah, kan berat juga. Iya, jadi enak sih nanti di situ dibikin satu ruangan kan. Jadi nggak ngontrak lagi kayak Oki kan, teman-teman. Iya kan. Berapa jarak dari rumah? Berapa jarak itu? Berapa jarak? 50 meter. Tunggu, ini jalan poros. Ini poros. Iya, jalan poros, jalan yang mau ke kota tuh. Ini orang meninggal. Nah, rumah saya di belakang sini. Mana ya? Jalan poros kan. Rame sudah padahal zaman kemarin itu tidak ada ini. Ini SD, ini sekolah di depan rumah nih. Nanti suruh hotel sekolah sini belajar. Di sini juga pelajarannya itu yang inti Yohanes 17:3 sih sama Yohanes 14:1. Kemarin usulkan.
Biar Oten paham kan? Iya. Nanti sedikit inilah apa pelayanan lah kita kalau belum mau istirahat atau apa kan bisa lanjut aja lah. Iya. Tapi saya di sini juga udah masuk subuh dikit lagi. Iya subuh saja papi kan di situ sudah masuk subuh. Iya. Tergantung. Soalnya Kristen mau naik bukan? Iya. Terima kasih abangku. Nanti mayatnya nanti Ya, halo Hebron. jam 11 baru dikuburkan. Halo. 11 ya. Ya, pagi Hebron. Udah salat subuh Hebron. Ya. Subuh. Selamat subuh. Ya. Hebron Katolik Protestan, Bang? Protestan, Bang. Protestan. Ya, silakan Bang. Ada yang mau kita ngobrol-ngobrol santai ya kan sambil nunggu pagi lah. Mungkin siap-siap aktivitas kan. Ya, bincang-bincang santai. Bang Hebron di mana nih Bang Hebron? Halo, gimana Bang? Abang di mana Bang? Posisi di mana? Saya di Minahasa, Bang. Di Minahasa ya? Manado ya? Manado, Bang. Manado kuah ya? Yo, kita kuat Manado. Iya iya. Kalau Bang Loading itu di mana itu? Di Ternate. Ya lanjut di Ternate. Saya sampai Bang bilang Hebron, Ternate ya mana? lupa lah ya. Lanjut dulu Pastor Loading ya. Lanjut ya. Ya, ya. Segala kuasa ya telah aku berikan kepadamu ya, baik di surga maupun di bumi ya. Lanjut. Di Manado, Bang. Di Minahasa, Iya, Bang Harbon Manado di mana? Bang. Wanasa mana? Tengah ke Tanjung. Minahasa. Oh, Minahasa. Iya, Di mana? Di Minahasa di mana? Minahasa di Tondano, Tomohon, Rataan, daerah Kakas. Amurang, Bang. Oh, di Amurang. Tumpaan ke sana ya? Iya. Saya Manado di Wanasa lama saya bawa taksi gelap di sana itu. Saking lamanya bawa Iya. taksi gelap sampai kulit saya gelap ini. Apa, Bang? Saking lamanya bawa taksi gelap di sana sampai kulit saya gelap ini. Oh, Saya begitu Manado ya. di Wanasa Oh, di kota. oh iya. Aji seorang Manado Gorontalo, Sebe yang orang Ternate. Iya. Kalau iya banyak orang Gorontalo di sana ya. Oh masa apa ya, di Wanasa ya. Banyak di sana. Kan di Wanasa itu kan ada kampung Argentina kan. Gitu. Ya. Kalau Pak Harbon dari mana? Apa Katolik apa Protestan? Protestan, Bang. Oke, siap. Kita bincang-bincang santai nih. Apa yang kita bahas nih? Ya, sembarang Bang boleh. Ya, tentang kalau saya sih lebih enak di konsep ketuhanan karena pemahaman saya jika Tuhannya benar maka seluruhnya benar. Jika Tuhan salah seluruhnya salah. Gitu. Yang masih tanda tanya di dalam hati saya begini Pak Harbon. Apa sih dalil apa sih yang kuat sehingga banyak sekali orang Kristen menuhankan Yesus? Padahal Yesus sudah mengatakan kan dalam Markus apa Matius 20 Matius 12 Markus 12 29 sampai 30 itu kan. Begitu. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Berarti kalau saya memahami ayat ini berarti Yesus itu punya Tuhan. Begitu. Atau bagaimana pandangan dari Pak Harbon? Silakan. Iya. Kalau di dalam kekristenan Bang, memang Allah
yang Yesus katakan Bapa, dia tidak terhampiri. Iya, betul. Suaranya nggak bisa kamu dengar, kamu tidak bisa melihat dia, karena dia ada dalam kemahakuasaan. Nah, kemahakuasaan ini nggak bisa dijangkau oleh logika manusia. Sebab kenapa? Karena logika manusia itu terbatas. Logika manusia, dia hanya memiliki kemampuan kepada hal-hal yang logis saja. Tapi ketika juga Tuhan menyatakan keberadaannya, disinilah pada akhirnya kami dapat memahami. Jadi memahami Tuhan adalah karena Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Makanya kalau merujuk ke Alkitab, dia menyatakan kepada Abraham, Kejadian 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Lalu Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia berkemahan, tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Tuhan menyatakan keberadaan itu dalam kemahakuasaan, ya otomatis tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi selain menerima keberadaan Tuhan itu. Dan bukan berarti ketika dia menyatakan keberadaannya lalu mempengaruhi kuasanya berkurang. Dia tetap ada dalam kemahakuasaan. Nah, itulah yang menjadi keyakinan kami, Bang. Makanya pengenalan akan Tuhan kepada siapapun yang ada di dalam Alkitab yang kami miliki, karena bukan manusia itu yang mencari Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang menyatakan keberadaannya. Lanjut, Bang. Sebagian narasi Bapak itu saya sepakat. Begitu. Cuma maksudnya saya begini, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat, Allah itu tidak terlihat, itu saya sepakat. Karena itu dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu saya sepakat. Itu karena memang tidak ada yang bisa melihat dia. Di perjanjian lama itu kan tidak ada yang bisa melihat engkau. Karena ketika melihat maka mereka akan mati. Sehingga di dalam di Yohanes 1:18 itu kan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti kita ini bisa mengenal Tuhan dengan cara dia mengutus utusannya ke dunia. Bahwa utusannya ke dunia itu mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Itu konsep yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Makanya Tuhan ini kan tidak terlihat, tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan itu yang tidak terlihat, tidak terhampiri itu? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Untuk apa utusan Tuhan itu datang ke dunia? Yang Yesus jelaskan dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia itu? Yaitu menyatakan bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Dan Bapa itu adalah Tuhan. Bagaimana caranya Yesus mengatakan? Dengan cara Yesus menerima firman dari Bapa. Sehingga dalam Yohanes 17:8 Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Sehingga dalam Yohanes 14:1 Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Karena di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya bahwa Bapa satu-satunya Tuhan, Allah, dan Yesus adalah utusan Allah atau utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal. Yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena Yesus pernah mengatakan kan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Nah sekarang, bagaimana bisa Kristen ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sementara dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Di Markus 12:29-30 Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap akal budimu. Maka Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kami percaya. Kami percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kami karena tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya ada sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Makanya di Bible itu kan cuma ada narasi percaya. Yohanes 3:16 kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya, setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah di sini timbul pertanyaan, percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, apa sebagai Tuhan? Nah itu yang kita kaji Pak, silakan. Iya, jadi ketika dikatakan orang-orang mengenal dia karena dia memiliki utusan. Seperti apa yang saya katakan tadi, Abraham diutus, Musa diutus. Bagaimana mereka dapat mengenal dia? Karena dia menyatakan keberadaan kepada mereka. Dan ayat tadi jelas sekali dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu di kitab Musa, Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya. Sedikit saya komparasikan. Saya mendengar dari para ustadzah bagaimana mereka bisa dapat mengatakan bahwa kebahagiaan Islam yang sangat bahagia bukan karena masuk di sorga itu lalu pada akhirnya ada bidadari dan pangeran, itu katanya. Tetapi yang paling bahagia adalah di mana akan melihat wajah Allah. Nah, sekarang saya mau coba tanya, apakah wajah Allah itu seperti apa? Apa cuman karena persoalan setan mata satu, lalu Allah mata berapa? Atau apakah persoalan hanya ketika pada akhirnya dia menyatakan keberadaannya waktu kaki duanya di neraka atau gimana Bang? Iya, karena ini jelas sekali. Sorry, sekarang saya mau tanya, betul enggak khotbah-khotbah yang saya dengar bahwa satu saat nanti Islam akan melihat wajah Allah di surga? Baik.
Ayo. Pak, kita dikatakan bahwa melihat wajah Allah itu nanti di surga itu benar, Pak. Tapi itu kan nanti di sorga, Pak, bukan di dunia. Ketika Allah menampakkan wajahnya di dunia, berarti Allah itu bukan maha adil. Bagaimana dengan orang buta nanti tidak bisa melihat wajah Allah? Coba. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Allah itu menghadapkan mukanya, Abraham itu bertemu dengan Allah berhadapan muka. Sementara di Keluaran 33 nomor 20 di sini dikatakan engkau tidak dapat memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang wajahku akan dapat hidup. Bagaimana ayat lain bisa memandang wajah dan ayat lain mengatakan bahwa memandang wajah itu tidak dapat hidup? Nah, bagaimana ceritanya itu? Kalau Anda mengatakan bahwa di Islam itu banyak mengatakan bahwa kemuliaan paling tertinggi ketika penghuni surga itu bukan bidadari, melainkan dia akan memandang Allah itu benar. Tapi itu nanti di surga. Itu berbicara tentang nanti. Makanya tadi Yohanes 3 nomor 16, pertanyaan saya kan di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya tanya sama Bapak itu, percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Itu. Kalau Anda mengatakan menarasi bahwa melihat wajah Allah, nanti wajah Tuhannya orang Islam, Allahnya orang Islam itu akan dilihat wajahnya. Iya, itu nanti di sorga, kenikmatan yang paling tertinggi. Ketika kita bertatap langsung dengan Allah. Kalau Anda bertanya bahwa wajah Allah itu seperti apa, apakah mata satu, mata dua, mata tiga, itu kami tidak tahu. Kami mau tahu bagaimana, belum ke sorga. Coba. Kenapa sih Allah tidak mau menunjukkan wajahnya di dunia sekarang? Karena berarti itu tidak maha adil. Begitu, Bang. Bagaimana kalau dia tunjukkan wajahnya sini, orang buta bagaimana dapat melihat wajahnya? Coba. Tuhan itu kan harus maha adil. Nah, coba Anda terangkan kepada saya, Anda jawab kepada saya berlandaskan dalil, percaya kepada Yesus ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan. Silakan. Iya. Jadi ternyata persoalannya kenapa Allah nanti menunjukkan wajahnya nanti di sorga? Karena kalau tidak di sorga berarti Tuhan gak maha adil. Sebab katanya di dunia ini masih banyak orang buta. Sekarang kalau cara tuntutan Tuhan maha adil konsepnya seperti itu, bagaimana bisa di sisi lain katanya ada orang-orang yang dispesialkan oleh Tuhan, tapi ada yang tidak. Apakah ini bukan menunjukkan Tuhan tidak maha adil? Kalau Tuhan maha adil, bukan cuman hanya Muhammad yang pada akhirnya kompensasinya tinggi sekalipun apa yang dia lakukan melawan Al-Quran. Yang lain langsung dikatakan neraka jahanam. Tapi kalau Nabi yang melakukan kesalahan, bukan neraka jahanam. Di mana Nabi melakukan? Coba. Nanti kita bahas tentang Nabi melakukan kesalahan. Ini percaya kepada Yesus sebagai apa dulu, Pak? Itu yang Anda jawab dulu. Nanti saya jelaskan itu karena saya Bukan, Anda jawab dulu, kan? Anda jawab dulu. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Ini yang kita kaji. Coba. Iya, paham saya, Bang. Nah, coba silakan. Saya kan harus counter dulu pernyataan Anda tentang maha adilnya Tuhan. Iya, silakan. Iya. Terus kedua, bagaimana bisa Tuhan itu, kekuatannya itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Di sisi lain, kita berkata dia tidak boleh digambarkan dengan apapun.
Tidak ada yang sama dengan dia. Tapi ternyata dia punya wajah yang nanti akan muncul di sorga. Nah, kalau sampai manusia melihat wajahnya, ketika mata itu memandang melihat wajahnya, berarti dia itu sedang memperkecilkan keberadaannya. Yang katanya dia besar sekali, yang katanya dia memenuhi seluruh bumi, seluruh jagat raya ini. Bagaimana nanti dia di sorga lalu dilihat oleh manusia, oleh setiap orang, wajahnya terus lebih kecil malah jadinya. Nah, ini kan logika manusia yang secara tidak langsung yang menciptakan Allah itu, lalu pada akhirnya menggambarkan Allah dengan membatasi pikiran Allah lewat pikiran kita, keberadaan Allah lewat pikiran kita. Nah, kalau saya mengatakan tentang dasar iman saya bahwa Tuhan kami menyatakan keberadaannya, karena memang kita manusia ini butuh keteladanan. Ketika dia datang menjadi manusia, setiap firman itu presisi. Dia sampaikan dia akan menderita. Dia sampaikan dia akan disalib, diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Tapi 3 hari kemudian dia katakan dia akan bangkit dan naik ke sorga. Kalau Anda tanyakan, kok Tuhan lapar? Kok Tuhan harus dilahirkan? Bang, di Alkitab kami hanya Yesus yang punya materi yang gak sama dengan manusia. Kalau manusia itu berasal dari debu tanah. Tapi kalau Kristus, dia dari firman dan Roh Kudus. Jadi ini mewujud nyatakan dia adalah manusia yang datang ke dunia untuk karya keselamatan, dan di dalamnya dia ada dalam kemahakuasaan. Nah, dari kemahakuasaan itulah kami dapat memahami bahwa untuk mengenal Allah yang benar, yang sesungguhnya ada di dalam keberadaan Kristus. Makanya ketika kami menyembah, waktu kami dalam kekusukan, kami berpikir tentang Dia, kami merenungkan tentang Dia, lalu imajinasi kami jelas. Kalau Islam, Allah itu berfirman, sembahlah aku. Terus dia nggak boleh dipikirkan. Kalau kalian pikirkan dia, kalau kalian renungkan dia, itu loh neraka jahanam tempatnya, Bang. Iya. Nah, sekarang gimana bisa dia yang tidak sama dengan apapun kok pada akhirnya akan punya wajah? Ini pengajarannya ini, pertanggungjawabannya ini seperti apa? Apakah ini bukan klaim keberadaan kehidupan manusia yang pada akhirnya ternyata keberadaan Allah itu hanya tergantung kepada kekuatan pikiran manusia, bukan kepada Allah itu sendiri. Sudah, Pak? Iya. Oke, terus kita percaya Yesus sebagai apa, Pak? Akan memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah Tuhan kami. Ya, mana data? Banyak datanya, Bang. Nah, coba catat begini, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Anda mengatakan percaya kepadanya sebagai Tuhan. Mana datanya, Pak? Kasih sama saya sekarang. Saya buka. Kebetulan saya ada buka. Yohanes 13 ayat 13-14. Kamu menyebut Yohanes aku 13. guru dan Oke, Tuhan, sabar ya. dan katamu itu tepat. Oke, baik. Sabar, saya buka. Yohanes berapa?
13 ayat 13-14. Oke, sabar. Yohanes 13. Ini Pak, kita buka, kita baca. Saya balikan kamera dulu. Yohanes 13. Coba. Iya. Baca, Pak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru. Ini baca dan apa, Pak? Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nah, bukan. Bang, dengar. Kalau Alkitab kami jangan. Ya, enggak apa-apa, Bang Ketawa. Enggak apa-apa. Ini. Iya, Ayo. saya paham. Tapi kalau di Alkitab kami, Bang, jelas sekali. Abang, saya kasih contoh. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah itu masih Tuhan? Atau manusia? Apakah itu Tuhan atau bukan? Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yesus. Kan tadi Yesus sendiri mengatakan, iya manusia, kenapa? Berarti yang lahir adalah manusia. Sabar. Tapi malaikat bilang apa? Ya, sabar dulu. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Nah, ini ayat bilang apa? Iya, yang lahir Tuhan atau manusia? Iya, dia manusia, tapi kemakuasaan melekat dalam kehidupannya. Iya, benar. Yang saya tanyakan, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Ini Yesus Tuhan di kota Daud. Ya, berarti yang lahir itu Tuhan atau manusia? Iya, makanya gini Bang, kalau Abang melihat Kristus hanya kepada konsep proses, Abang akan tetap mengalami kesulitan untuk menerima. Karena yang saya butuh Pak Herbon, sabar. Yang saya butuhkan kejujuran dari Bapak. Jangan Bapak cuma fokus ke Islam, ternyata Tuhan Bapak amburadul. Anda mengatakan Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu pertanyaan, yang lahir Tuhan atau manusia? Di situ saya mengatakan malaikat salah berita. Sabar. Kenapa malaikat salah berita? Karena Lukas 1:31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Nah, yang diberitakan pertama melahirkan seorang anak laki-laki, tiba-tiba lanjut yang kedua yang keluar Tuhan. Oke, berarti Bang, malaikat salah berita. Nah, sekarang jadi gini, Bang. Anda jawab dulu, sabar. Anda jawab dulu. Yang lahir itu A Tuhan, B manusia. Baru kita lanjut, Pak. Begitu. Iya, jadi gini. Abang mengatakan Tuhan kami amburadul. Amburadul itu yang nggak ada wajah, nggak bisa disamakan dengan apapun. Tidak masalah, tidak masalah. Yang ketika kaki duanya, dengar dulu, sabar. Abang ngomong saya diam. Iya kan? Yang ketika kaki duanya ada di neraka. Kok Allah punya kaki sedang di tempat jahanam? Itu yang amburadul. Iya. Nah, kalau Yesus itu jelas sekali sempurna karyanya. Dia lahir sebagai manusia, tetapi Yesus jelas sekali sempurna. Iya. Oke, sabar. Dengar dulu, Anda tadi dengar dulu. Habis saya ngomong, sabar baru dulu. kamu ngomong. Sabar. Iya kalau kau tuntut saya sabar, kamu yang sabar dulu. Kamu yang sabar dulu. Kalau menurut aku sabar. Kamu sabar, kamu yang nggak sabar. Kamu yang nggak sabar. Bagaimana Anda Allah kakinya kok di neraka, apa nggak amburadul? Allah kok cuman mau bedakan. Kalau Allah bukan mata satu. Sabar dulu. Makanya kamu yang sabar, dengarkan saya. Dengar, Allah yang kaki di neraka.
Sabar dulu. Anda ini kok kerasukan. Di sini kok melintas agama. Kamu yang bukan sabar. Kamu yang sabar dulu. Kamu ingatkan saya sabar karena kamu mau bernarasi terus. Bukan, Saya kok lagi ngomong. Begini. Habis saya ngomong, saya jawab, baru kamu ngomong. Anda jawab tadi dulu. Kamu dengar, kamu yang sabar. Kamu kok ingatkan orang. Tidak, di bawah. Bagaimana Anda ngomong? Anda bilang Tuhan itu, Anda punya Tuhan itu apa? Normal. Normal apa? Waktu disunat tidak menikah, jomblo itu bukan normal itu. Bagaimana Anda mengatakan seperti itu? Dikatakan bahwa Allah punya kaki di neraka karena neraka, makanya baca, dia punya tafsir. Begitu, bukan Anda langsung framing kaki Allah, bilang kaki Allah begitu. Kitab itu butuh ditafsirkan. Kalau tidak ditafsirkan, bagaimana dengan di Wahyu Yesus datang sebagaimana pencuri? Berarti Yesus pencuri dong. Anda itu tidak cocok bahas Al-Quran. Anda bahas dulu Bibel Anda itu. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Begitu, ndak bisa. Itu siapa si Leo, Pak Leo itu. Kejang-kejang langsung beliau itu. Ditanya apa, dijawab apa. Makanya mereka ini dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 9, mereka hendak mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Dikatakan kaki Allah itu di neraka karena neraka mengatakan belum merasa cukup, maka Allah hamparkan kakinya, akhirnya neraka teriak. Begitu. Dan itu pun harus dipahami oleh orang-orang yang berakal. Kalian Tuhan saja jadi manusia. Bagaimana bisa seperti itu? Silakan. Ya Pak Kidemang, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehat Pak ya? Saya dengarkan saja, saya monitor aja, Bang. Siap. Siap. Lanjut, ditanya apa, jawabnya apa? Baru mulai mau framing, bicara. Masa mengatakan bahwa Abraham bertemu muka langsung dengan Tuhan? Bagaimana di Keluaran 22 nomor 30 dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memandang wajahmu. Kalau ada yang memandang wajahmu, maka mereka akan mati. Berbicara sesuai mereka punya pemahaman sendiri, begitu tidak berlandaskan data kan. Memang susah kalau kita pahami Tuhan sesuai kehendak sendiri. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi. Iya, korupsi ayat mereka itu. Dibilang di situ Tuhan, dibaca Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan. Yang lahir itu Tuhan, bukan Tuhan. Memang susah teman-teman kalau mereka tidak mau jujur. Jadi diskusi sama Oten itu tidak butuh data, butuh kejujuran dan butuh akal sehat buat untuk berpikir kan. Selagi mereka tidak jujur tidak akan bisa. Padahal sudah jelas di situ Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa kita di situ sudah dengan Yesus kan, masih mengatakan bahwa itu pengajaran Yesus. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Awalnya sok jaim, begitu skakmat naik ke ubun-ubun Oten. Iya begitulah bang. Oten itu pelan-pelan, ujung-ujungnya mau menghujat. Terkadang mereka itu bernarasi apa yang mereka tidak tahu. Cuma sok-sokan saja mereka itu. Seakan-akan betul apa yang mereka sampaikan. Padahal tidak.
Mana ini oten-oten ini? Tidak ada lagi kah? Silakan, Ten. Iya, pagi-pagi sudah kesurupan, Bang Sigit. Oten begitu mah, hari ini kan hari kesurupan, hari Minggu kan? Hari jingkra-jingkra. Hari Minggu ya ini, apa? Oh, Sabtu ya? Hari Sabtu. Hari jingkra-jingkra. Hari Sabat. Hari absen ke gereja. Ya teman-teman, dibantu pecahkan sampai 50k teman-teman. Biar kuat Komal. Yang punya love orange dibantu dulu. Mana ini hotel ini? Silakan Ten. Halo, Saipudin, Islam Kristen. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Saipudin, gimana? Di bawah. Oke, siapa Bangku? Yuk. Izin turun ya Bang. Siapa Bangku? Loading rambut udah panjang, bila mau potong. Iya, kita tunggu nanti. Sekarang ke salon mahal. Ya, yang waktu subuh silakan subuh. Di sini sudah selesai subuh teman-teman. Di sini sudah jam 6:21. Jangan lupa sholat subuh. Rakaataini fajri minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Oh, di situ belum masuk subuh. Siap pakai demang. Mana ini hotel ini? Yang Kristen mau naik silakan. Hayalan saja, hayalan saja. Oten yang hayalan saja abangku. Bungsu ini seakan-akan Al-Quran pintar. Ternyata begitu tanya Bibel, mutar kiri, mutar kanan. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Loading Kotomba. Loading Kotomba. Bungsu naik Bungsu. Ayo naik kita dua diskusi Bungsu. Aku siapa Bangku? Naik Bungsu. Bungsu ini baik juga dia. Cuma terkadang begitu. Suka ngeyel sedikit. Ya Glenn, siapa Bangku? Ini si Bungsu. Bungsu mata satu. Dia mau berdiskusi sama saya tapi suka kabur saja. Naik Bungsu. Bungsu naik, Bungsu bertanya saja. Apa yang mau Bungsu tanya? Silakan naik konsultasi. Apa gejala-gejala sehingga menuhankan anak orang? Allah. Kotra bisa bro, karena kau kalau ditanya Quran kau putar sana putar sini. Ayo naik kita diskusi 2 arah, kita ngobrol santai. Ayo kita lihat siapa yang mutar-mutar. Silakan. Saya akan kasih kau bertanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya satu pertanyaan saya, Yohanes 14 nomor 1. Kalau kau tidak putar-putar dari mai laki sampai orang pung laki itu,
Coba. Ayo, bungsu. Bungsu ini paling takut kalau diskusi sama saya, bungsu nih. Silakan teman-teman dibantu tep-tep. Nah, ya bungsu, takut dia Ki Demang. Nggak berani dia. Nah. Sekali ditanya Yohanes 14 nomor, dia itu paling takut, dia itu tidak paham Bibel, bungsu itu tidak paham Bibel sama sekali, serius. Diskusi sama anak saya yang umur 12 tahun saja pasti tidak bisa dia itu. Tidak bisa itu. Mana hotel? Ya, halo Fadli. Halo Fadli. Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah takut sama kadrun, cuma kadrun tidak bisa diskusi, jin koringnya di bawah-bawah. Bagaimana kita tidak bawa jin koring kalau kita diskusi sama si Bilis? Ditanya seputaran kota Bandung, kau jelaskan seputaran kota Papua. Mana sambung? Kalian itu sama. Dari teologi sampai teologi sama jawabannya, pasti muter-muter. Coba kau jawab saja Yohanes 14:1. Kalau kau bisa jawab, saya tutup channel, saya tidak akan live lagi. Mana ini hotel ini? Silakan Ten, naik. Kalau bungsu naik teman-teman, kita kasih dia B2 1 ekor ya, plus kandangnya. Diskusi sama saya jangan bawa-bawa pelajaran teologi, karena saya tidak suka pemahaman teologi. Teologi saja kabur, apalagi kau cuma modal sekolah minggu. Naik saja coba, kamu naik saja, kamu bertanya sajalah, ayo. Kamu naik saja bertanya, karena percuma saya tanya pasti kau tidak bisa jawab. Silakan tanya. Naik. Silakan bungsu. Saya tidak akan bertanya, serius. Kau tanya saja. Bungsu kalau disuruh tanya dia cepat sekali naik. Tapi kalau kita tanya, oh sabar bang, saya ini lagi ada sibuk begini. Karena modal bertanya, baru tanyanya kristis. Kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Silakan bungsu, ini papi gembala lagi sholat subuh, ayang gembala sudah tidur ini. Sisa kita berdua saja, yuk. Ayo, kau tanya saja kerjaanmu itu. Pokoknya tugasmu hanya bertanya saja. Bertanya sampai kau puas. Kau bertanyalah sampai kau puas. Silakan bungsu. Silakan. Dan mau naik dia,
walaupun dijambak tidak mau naik. Betul. Silakan bungsu, naik. Saya sudah sering naik di komalmu. Tidak ada, kau tidak pernah naik di komal saya. Silakan naik di sini, ayo. Privat pula akunya. Kamu naik, tugasmu hanya bertanya saja. Saya tidak akan tanya balik. Ayo, sudah saya kasih loh. Naik bungsu. Kamu bertanya saja. Apa yang mau kau tanyakan, silakan. Saya tidak akan bertanya. Karena ketika saya bertanya, pasti kau tidak bisa jawab. Kan? Kalau suruh bertanya dia naik. Kalau suruh bertanya dia naik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaika ya ahlil naro. Silakan. Apa mau kau tanyakan? Silakan. Ya ayyuhan nas. Silakan. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Silakan. Na'amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Silakan. Apa mau kau tanya? Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Begini Bang Rudin ya. Saya ini sudah sering diskusi sama kamu, cuman dari mana kita berdua diskusi? dengarin dulu. Iya. Memang kamu tidak bisa betah lama-lama kalau ketemu sama saya. Kenapa demikian? Ketika saya membawa salah satu surah di dalam Al-Quran dan bertanya tentang surah itu, kamu tidak bisa menjawab. Yang kamu lakukan turunkan saya. Itu. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, hanya ada dua saja loh, Ding. Hanya ada dua. Dan saya minta kejujuran kalian. Yang pertama-tama yang saya mau tanyakan, kenapa orang Islam itu di dalam Al-Quranul Karim dia tercatat sebagai orang yang tersesat? Nah itu, paham tidak kamu itu? Kenapa kalian itu tersesat? Terus? Kamu paham tidak itu? Tidak paham. Nah, tidak paham, makanya sampai sekarang ini kamu masih tersesat. Kan begitu loh, Dik. Terus, apa pertanyaanmu? Pertanyaannya saya, kenapa kalian itu sampai sekarang itu masih tersesat? Di mana datanya? Pakai data. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca ya datanya ya. Di surah Al-Fatihah. Di setiap kalian melakukan sujud, setiap kalian melakukan sholat, kalian selalu meminta petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Loading. Orang yang meminta jalan yang lurus, orang yang berada di jalan yang tidak. Sekali lagi loading. Orang yang selalu meminta jalan yang lurus, orang yang tidak berada di jalan yang. Dijawab dong. Silakan kau bernarasi. Bagaimana kau sudah dikasih kesempatan begini cara diskusimu? Bukan bernarasi. Kamu kan meminta datanya. Saya bertanya. Nah itu kan kamu hanya pegang-pegang kepala. Seakan-akan kamu ini tidak bisa menjawab. Sekali lagi, ketika kamu mengatakan di mana datanya, saya sudah membaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang yang meminta jalan yang lurus, orang yang berada di jalan yang. Silakan. Bukan silakan, kau jawab, itu pertanyaan. Orang berada di jalan yang lurus. Bakar rokok lagi.
Iya. Sekali lagi loh Ding, kalau kau tidak bisa jawab saya turun saja. Ini baru satu pertanyaan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang yang meminta jalan yang lurus berarti berada di jalan yang Lurus. Oh, orang yang minta jalan yang lurus berada di jalan yang lurus, begitu? Iya. Tuh kan? Tidak jujur teman-teman. Ini Lah kau minta jawab, saya jawab, kau bilang tidak jujur. Bagaimana itu kamu akal ini? tidak jawabannya itu? Iya, oke. Kalau begitu kamu mute. Kan saya jawab, setelah itu saya jelaskan, boleh? Silakan kau menjelaskan. Oke, baik. Teman-temannya poinnya ya. Tadi kan kamu sudah mengatakan orang yang meminta jalan yang lurus, orang yang berada di jalan yang lurus. Betul itu kan? Kalau kalian memang berada di jalan yang lurus, kenapa meminta jalan yang lurus lagi? Oke, baik. Baik. Kenapa ketika kita berada di jalan yang lurus, kita minta jalan yang lurus lagi? Ya, agar iblis tidak menggoda kita, akhirnya jadi di jalan yang bengkok. Kan begitu kan, simpel jawabannya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi, jalan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau laknat. Jadi itu doa setiap sholat kami membaca itu agar Allah Subhanahu wa taala tetap bimbing kami, istiqomahkan kami dalam jalan-jalan yang lurus. Karena iblis selalu menggodakan manusia agar harus bengkok dari ketaatan kepada Allah. Makanya itu kita umat beragama itu ada doa. Apa gunanya doa? Agar selalu minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kalau kamu mengatakan bahwa itu minta jalan yang lurus, kalian juga kan berdoa. Apa gunanya doa coba? Gunanya doa itu agar Tuhan selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Begitu. Kita tidak tahu ke depan kita ini masih bengkok atau lurus, kita tidak tahu. Makanya kita minta kepada Allah. Makanya sehingga itu doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu, tunjukkanlah kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan begitu. Supaya kenapa maksud kita harus meminta begitu? Agar Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Allah istiqomahkan kita ke jalan-jalan yang lurus. Supaya kita itu tidak mengikuti pengaruh-pengaruh iblis. Karena iblis itu tugasnya menyesatkan kita, manusia. Oke. Begitu. Oke, jadi begitu ya. Kan gunanya doa kan begitu. Kamu sepakat sama saya tidak? Kalau gunanya doa itu agar Tuhan berikan petunjuk kepada kita. Sepakat tidak? Dengarin. Sudah, saya menerima semua jawabanmu. Saya menerima jawabanmu. Memang harus terima. Begini Lodi. Silakan. Tadi ketika kamu membawa-bawa iblis supaya iblis tidak menyesatkan kami, sedangkan yang mengutus iblis itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, tuh bagaimana tuh? Kamu meminta, dengarin dulu. Jangan langsung ke ini yang saya bilang, jangan langsung kemasukan jin korin. Kamu selalu meminta jalan yang lurus karena secara logika orang yang meminta jalan yang lurus ditunjukkan jalan yang lurus berarti orang yang berada di jalan yang sesat. Logikanya itu bukan berada di jalan yang lurus. Kemudian ketika kamu mengatakan supaya kami itu tidak disesatkan oleh iblis, sementara di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengutus penyesat-penyesat itu. Bahkan iblis berkata, demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, saya akan menyesatkan mereka. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis? Kalau memang kalian sudah di jalan yang lurus, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis lagi untuk menyesatkan kalian, untuk mengiring kalian di jalan yang bengkok, Loding? Itu logikanya di mana tuh? Allahmu itu bagaimana? Itu di satu sisi kalian disuruh meminta jalan yang lurus, di satu sisi dia mengutus penyesat. Kan aneh kan, Loding? Tuh. Allah mau pilih
pelin-pelan. Apakah bisa diperkuat seperti itu, kita mempercayai Allah yang pelin-pelan? Di satu sisi dia suruh kita meminta jalan yang lurus, di satu sisi dia yang mengutus penyesat. Kan pelin-pelan tuh Allah itu. Itu tercatat loh di dalam Al-Quran loh Ding. Sudah. Oke, sekarang begini, ketika kamu mengatakan itu bahwa Tuhan itu mengutuskan iblis begitu, padahal kamu lupa juga kan di Bible juga kan Yesus mengutus 12 muridnya, salah Jangan satu kemana-mana, hai. Inilah Iya, susahnya sabar. Lodi. Iya, Ini sabar. susahnya kamu Lodi. Iya, sabar. Ketika kamu sudah keserempet, kamu ngalur ngidul kemana-mana. Ini yang saya bilang, kamu itu nggak paham Quran kamu. Selalu saya katakan itu. Sabar. Ketika Islam, kamu bertanya, kalau sudah ditanya Quran, pasti ngalur ngidul. Tuh kan? Ini ya yang sudah, saya tidak suka sama ya kamu sudah, begini. Ya sudah, mau kamu jawabannya bagaimana? Saya ikut saja mau kamu. Kubanjakan Bukan kamu mau semuanya. saya. Kamu setuju tidak Allahmu pelin-pelan? Bagaimana kamu memvonis ketika kamu mengatakan ketika Allah mengutus itu iblis berarti Allah itu pelin-pelan? Bagaimana dengan Bible Yesus mengutus iblis berarti Menurut Yesus juga kamu, pelin-pelan? dengarin lu Ding. Menurut Sabar, kamu sabar, tidak? satu-satu ganti, satu-satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara diskusimu seperti ini? Kita mau dapat poinnya. Coba, bagaimana diskusimu seperti ini? Kamu bertanya, saya menjawab, kamu motong. Ketika kamu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengutus iblis, berarti Allah itu pelin-pelan. Bagaimana di dalam Bible ketika Yesus mengutus iblis? Apakah Yesus pelin-pelan? Makanya jangan hanya menyerang ketika kami kantor, kamu tidak akan terima. Bagaimana kamu bisa memahami Al-Quran? Sabar. Bagaimana kamu bisa memahami? Sabar dulu. Bagaimana kamu ini? Kalau kamu ngalur ngidul kemana-mana, lebih saya turun percuma. Saya sudah Ya bilang, silakan, itu kalau nggak mau ada turun ilmu. silakan turun. Nggak ada Kalau mau ilmu turun kamu. silakan turun. Tidak setuju kau. Sekarang begini, Ketika dikatakan kamu Allah bertanya, pelin-pelan. baik, kamu bertanya sama saya, berarti tugas saya menjawab atau bagaimana? Sekali lagi loh Ding, kamu kan belum menjawab nih. Sekali lagi, yang Nah. menyuruh kalian meminta jalan yang lurus siapa? Jawab. Allah. Nah, yang mengutus iblis untuk menyesatkan siapa? Allah. Nah, berarti yang pelin-pelan di situ siapa loh Ding? Oke, ketika kamu Kan mengatakan, nggak mau jawab dia. bagaimana kamu ini? Saya mau jawab, kamu tidak mau mendengar. Sekali lagi. Oke, kutanya kamu sekali lagi. Boleh tidak? Sabar, boleh tidak saya menjawab? Itu dulu. Boleh tidak? Kalau boleh jangan bawa Bible karena tergocak kalau kita bawa Bible. Biarin aja. Sorry. Oh, berarti tidak boleh bawa Bible nih, Papi. Jangan bahaya di situ. Oh, tergoncang. Bahaya. Ya, jangan. Oh, tergoncang. Karena dia udah gak percaya Bible. Mulai keroyokan ini. Mulai keroyokan. Saya tidak, sorry Bungsu. Sorry, saya tidak tahu kalau kamu tidak percaya lagi Bible. Sorry ya. Saya tidak. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana loh Di. Iya. Kita fokus Iya, di kamu dua ayat maafkan ini. saya dulu. Sabar. Iya. fokus di Kamu dua maafkan ayat. saya kan? Jangan kemana-mana. Iya, Kamu tapi kan sorry. bisanya Iya. sama seperti kau loh Ding, hanya bisa membahas Bible. Tapi ketika Quranmu ditanya, kau nganga-nganga, nggak tahu Iya, apa-apa. sekarang begini. Oke, sekarang begini. Kamu mau bertanya Al-Quran. Tadi kan saya jawab. Kamu mengatakan bahwa ketika itu berarti Allah pelin-pelan. Karena kenapa? Allah mengutus iblis untuk menyesatkan manusia. Kamu mengatakan itu. Makanya tadi saya mau counter ke Bible bahwa di Bible Yesus juga mengutus iblis. Padahal kamu tidak percaya Bible. Makanya Papi Gembala tadi bilang dia tidak percaya Bible, nanti tergoncang. Oh, Menurut itu masalahnya. Kamu tidak? Menurut kamu pelin-pelan tidak? Allahmu pelin-pelan tidak? Jawab dulu. Allahmu punya zat tidak di situ? Menurut ayat ini, Allahmu punya zat tidak? Oke, mana kita buka? Nggak usah pakai Bible ya, Papi ya. Kita pakai Al-Quran saya. Di mana ayatnya? Saya buka. Saya tanya dulu kau. Jangan pakai Bible, jangan. Loding. Ya. Allahmu punya zat tidak? Iya, silakan. Di mana? Allahmu punya zat tidak menurut ayat ini? Maryam 83 ini. Di mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Maryam 83. Iya. Karena begini loh Ding, ya sedikit ya saya jelaskan ya.
Karena kalau menurut saya secara logika, apalagi dari di dalam ayat sendiri kan sudah ada dalilnya. Tujuan iblis itu diutus itu untuk menjerumuskan manusia masuk ke Ini dalam sabar, saya jawab loh. Saya mau jawab, saya buka ayatnya nih. Sabar. Yes, silakan. Oke, sabar saya buka datanya. Ya, sambil kamu cari ayatnya, saya mau menjelaskan ya. Sebelum kau dapat ayatnya, saya menjelaskan dulu. Tujuannya iblis itu diutus itu kan untuk menyesatkan manusia. Betul. Saya buka datanya. Sudah dapat nih. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Nih. Mana bentar kita buka. Itu. Silakan. Nih. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kenapa kau ketawa? Manusia di situ, apakah orang kafir itu bukan manusia? Loading. Orang kafir manusia atau bukan? Loading. Buka mute-mu. Orang kafir manusia atau bukan? Oke, sabar. Ada orang meninggal di sebelah, jadi saya mesti pelan-pelan. Sabar. Kalau ada orang meninggal, kau pergi di sana, kau jangan malah ketawa di situ. Masa tetanggamu meninggal kau di situ ketawa? Ini kan masih pagi, sebentar lagi kan masih ada satu Tuhan orang. Innalillahi wa inna. Oke, tadi sabar. Allah mengutus iblis kepada orang siapa, Bungsu? Orang kafir. Oke, orang kafir itu orang Islam atau bukan? Orang kafir banyak yang Islam, bro. Orang kafir justru di kalangan Islam ini banyak yang kafir. Justru di Islam ini banyak kalangan orang-orang kafir, bro. Tuh ketawa lagi. Dia tidak percaya kalau orang Islam ini banyak yang kafir. Berarti dengar saya baca, orang kafir berarti orang-orang yang menutupi diri dari kebenaran Allah. Saya orang yang berserah diri. Kalau saya orang yang berserah diri, percaya kepada Tuhan yang Maha Pencipta, saya berserah diri. Oke. Siapa Tuhan Maha Pencipta, siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu siapa? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah negeri Mekah, Loading. Oke, berarti bukan Yesus Allah kan? Negeri Mekah saya nggak percaya. Iya, berarti bukan Yesus kan? Yesus firman-Nya. Jangan kemana-mana, jangan kau menggiring kemana-mana. Kita fokus ke ayat ini. Orang kafir, begini Loading. Apakah orang berdosa itu harus dijerumuskan atau diselamatkan? Pertanyaan saya. Apakah orang berdosa itu harus diselamatkan atau malah tambah dijerumuskan? Coba kau jawab dulu. Kalau dia adalah Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, sudah dia tahu orang itu berdosa, sudah tahu dia itu orang kafir, kenapa dia tidak menyelamatkannya, malah dia mengutus setan untuk menyesatkannya? Katanya Allah Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Dengar. Ketika Allah berikan petunjuk kepada orang-orang kafir, akhirnya orang-orang kafir itu tidak mau, mereka mau mengikuti apa yang mereka inginkan. Maka Allah mengutus setan untuk tambah menyesatkan mereka. Kan hidup ini kan pilihan. Allah yang menciptakan keburukan, Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan petunjuk, Allah yang menciptakan kesesatan. Kita manusia pilih. Jikalau kamu pilih petunjuk, maka Allah berikan petunjuk, yaitu Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ketika kamu memilih menyesatkan, maka apa kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, maka mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah berikan utusan setan agar kalian ikut setan saja. Oke, jadi di ayat itu, Loading ya. Kamu jangan kata-katawa dulu kamu jangan kata-katawa dulu. Jadi kalau menurut ayat ini, orang kafir itu kan orang yang tidak tahu.
Kamu katakan tadi orang yang menutup diri, dia tidak tahu kebenaran. Betul tidak? Orang yang tidak mengenal kebenaran. Pertanyaan saya, jika Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, dia akan tahu bahwa orang ini tidak tahu kebenaran. Dia menutup dirinya karena tidak tahu kebenaran. Kenapa di ayat itu dia tidak mengutus? Dengarin dulu loh, Ding. Kalau dia adalah Allah yang Maha Kasih, kenapa dia tidak mengutus malaikat untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat ini? Untuk memberi hidayah kepada orang-orang kafir ini. Bukankah hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak memberikan hidayah? Kenapa dia malah mengutus sang penyesat, mengutus setan-setan? Sudah kan seperti itu logikanya. Bagaimana kita bisa percaya dengan Tuhan yang seperti itu? Nah, makanya selalu saya katakan sama orang-orang Islam, ketika kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, buktinya di mana? Tidak ada bukti. Sudah. Malahan dia mengutus sang penyesat. Saya mau jawab. Sabar, saya mau jawab. Begini loh, Ding. Sabar loh, Ding. Sebentar baru kita lanjut. Nanti kita diskusi dua arah. Nanti kamu bertanya tentang kitab juga. Iya, sabar, saya lanjut. Nanti jam 9 saya antar anak sekolah dulu. Iya, sabar. Oke, terakhir ini jangan dulu turun. Kamu mengatakan tadi ketika orang kafir itu kan mereka tidak tahu, mereka menutupi diri. Nah, inilah kesalahan kamu untuk berpikir orang dikatakan kafir itu berarti dia menutupi kebenaran yang sudah dia mengetahui. Itu dikatakan kafir. Kalau orang yang tidak tahu apa-apa, itu berarti tidak dikatakan kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra kan, Allah tidak akan mengajak orang yang sebelum diutus nabi kepadanya. Berarti itu masih zaman fatrah, zaman yang tidak tahu. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang mati, tetapi belum sempat datang kebenaran Islam kepada dia, maka dia itu tidak akan diajab karena dia belum tahu mana kebenaran. Dikatakan kafir itu karena dia sudah tahu kebenaran tetapi dia menutupi diri. Nah, sebagaimana tadi kamu mengatakan tadi bahwa kenapa Allah itu bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Nah, sekarang Allah sudah datangkan kebenaran kepadamu. Ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan di sini. Allah katakan di sini, ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Loh, Ding, begini loh. Kamu selalu kemana-mana, Ding. Kan? Jadi begini, kalau begitu jawaban kamu, pertanyaan saya, yang mengetahui tentang Islam, orang Islam itu sendiri atau orang kafir? Coba aku jawab dulu. Yang mengetahui tentang Islam, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, orang Islam atau orang di luar Islam? Coba kau jawab. Karena kau katakan tadi, mereka yang sudah tahu tentang Allah tapi menutup diri. Pertanyaan saya, yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, orang Islam itu sendiri atau orang yang di luar Islam? Orang Islam telah mengetahui Allah, makanya perintah dalam Al-Quran suruh mengetahui, suruh sampaikan kepada kok kabur. Alah, bagaimana mereka ini? Kok kabur kau bungsu? lucu. Dia itu nggak bisa, kalau Bible itu memang dia nggak bisa itu. Mentok ya kalau Bible, makanya jangan bawa ke Bible, lari ke Firman. Tapi saya kalau orang mau persiapan orang meninggal dulu. Ini sudah. Oh iya, oke.